Kita doakan saja mudah-mudahan dia enteng jodohnya. Amin ya Allah. Tapi di sini tetap jawab lagi pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Maka pertanyaanku ini adalah fitnah atau fakta? Bahwa kamu sempat kesel sama produser. Padahal produser itu nawarin kamu syuting lagi. Kamu keselnya karena kamu ditawarinnya peran umur 60 tahun. Fitnah atau fakta? Sebenarnya bukan produsernya sih, mungkin itu bagian castingnya gitu. Cuman sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kita tawarin karakter yang umurnya lebih tua. Karena di film-film juga banyak yang begitu. Tapi di film, bukan sinetron. Sinetron itu banyak banget orang-orang yang pindah karakter atau kalau lagi penyamaran, cuma dikasih tai lalat udah jadi. Bapak kandungnya yang ceritanya tahu dari dia bayi sampai gede, sampai dia nggak ngenalin betapa murahannya ya kan adegan yang ada di sinetron-sinetron kebanyakan. Cuman kasih kuncir sama tai lalat, bapaknya sampai nggak ngenalin. Kayak film-film India zaman dulu lah. Iya. Jadi ini kamu nanti kalau misalnya 60 diapain dong tuh? Mungkin kacamata, pakai kacamata ya? Diputihin, dikasih keriput-keriput gitu ya. Iya padahal baru botox kan gak ada keriput. Udah nggak botox lagi. Tapi kamu nggak mau murni karena ceritanya kamu nggak serk dari itu perannya, atau kamu udah kebanyakan duit, yang mana? Karena itu dari sinetron, kita tahu kapasitas sinetron seperti apa gitu, kebanyakan ya, nggak semuanya. Jadi ya gua anggap itu sebagai bentuk apa sih lo? Tapi kalau film dan jelas. Kalau film oke. Karena kan banyak juga karakter-karakter yang jadi Habibie. Kan itu jadi karena make upnya ya karena memang ada budgetnya, persiapannya juga cukup matang. Dan ceritanya juga cukup jelas gitu arahnya kemana. Tapi kalau sinetron, lu hina gue kayaknya. Sombong, dia mendingan live soalnya dia. Oke, lanjut Indra, bukan fitnah atau fakta? Ya, salah satu yang kamu kayaknya gampang menolak-nolakin tawaran adalah karena kamu baru menemukan sebuah tas milik almarhumah ibu kamu, dan ternyata di dalamnya ada banyak sekali duit nganggur. Fitnah atau fakta? Coba kita lihat. Ini. Iya. Kok? Ampun berat banget. Nggak ada isinya itu, karena diambil. Coba sih kita lihat tasnya. Di tas ini. Tas hijau menandakan uang. Tas ini. Tas ini. Kamu nemunya di mana? Jadi 1 tahun setelah nyokap nggak ada, gitu kan, gue tuh kayak lihat terus kamar lemari. Pengen bersihin gitu, selalu ada perasaan kayak begitu. Tapi ngapain juga gue bersihin ya gitu kan, masih rapi juga. Atau juga yang sudah sebelah sana itu nggak pernah dipakai gitu si lemarinya, si barang-barangnya. Sampai berapa kali akhirnya ya udah coba bersihin. Pada saat bersihin buka lemari gitu, ngelihat sesuatu yang ini bukan tas gue, ngapain ada di situ ya. Pas dibuka, kok uangnya ada puluhan juta di situ. Alhamdulillah. Itu lemari kamu padahal? Lemariku. Aku tanya sama adikku, karena aku nggak ngerasa punya tas ini dan nggak pernah ngerasa ada uang cash di lemari. Tanya sama adik, dia juga bingung, uang siapa itu? Aku tanya sama kakak. Akhirnya kakak bilang gini, Masya Allah Peng, dia manggil aku Peng kan. Masya Allah Peng, itu uang yang dulu aku kasih buat mama 100 juta. Terus mama pakai buat sebagian lagi aku sempat tanya sama mama simpan uang itu di mana? Mama dibilang, Mbak Teteh nggak perlu tahu, pokoknya tempat yang aman. Mah, bukannya apa-apa, takut hilang, itu kan uang cash gitu. Terus mama bilang, enggak, aman kok, katanya gitu. Ada di sebuah tempat, itu buat AA beli bahan, katanya gitu. Beli bahan buat ya brand baju muslim. Masya Allah. Gitu, jadi ya kayak itulah cintanya seorang ibu pada anak ya. Nggak akan ada yang bisa ngalahin ketulusan seorang ibu tuh, benar. Bahkan setahun setelah kepergiannya, cintanya itu masih ada. Bukan cuma sekedar cinta, tapi uang itu. Mikirin kamu gitu ya. Mikirin. Padahal kakakku tuh ngasih uang itu karena memang buat mama, buat jajan dia gitu. Tapi mama pakai cuma sedikit yang dibutuhin, sisanya pasti dia pikirin buat anak-anak. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Nanti kita ngobrol lagi sama Indra Bruggman ya. Berikutnya ada satu lagi ini dari asistennya almarhumah Mpok Alpa gitu. Kita juga ingin mendengar cerita tentang ketulusan apa adanya almarhumah Mpok Alpa. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Yang sudah bekerja sejak Desember 2000, usia 38 tahun setelah didiagnosis kanker payudara saat hamil anak kembar usia 4 bulan ini, sebelumnya menjalani kemoterapi selama 1 tahun hingga mengalami kerontokan
Atika yang sering diberikan barang oleh mendiang Nina berupa baju dan sepatu ini mengaku sebelum mendiang meninggal sempat mengalami batuk darah, mengatakan kalau akan merayakan ulang tahun anak kembarnya dengan menyewa bus untuk mengajak keluarga besar ke Pantai Anyer, Banten. Kita sudah bersama dengan Atika. Terima kasih sudah hadir. Ini sudah 1 minggu ya, kepergian almarhumah gitu. Apa kamu masih sulit tidur? Sampai tadi malam itu baru bisa tidur di 2:30 pagi. Karena memang kebetulan dari rumah beliau itu selesai beres-beres pengajian jam 1:30 pagi baru jalan pulang ke rumah. Terus sampai di rumah bengong, bingung mau ngapain karena memang masih nggak percaya kalau beliau itu udah nggak ada. 2:30 maksain buat tidur, alhamdulillah bisa tidur. Memang dari malam Jumat emang udah nggak bisa tidur, udah gelisah sampai tadi malam. Dan benarkah kamu juga sempat bermimpi bertemu lagi bersama almarhumah di dalam mimpi? Kita akan bahas setelah yang berikut ini dan kemana-mana. Tetap di Rumpi Musik.